Hai Sobat Belajar Hukum, welcome back to our channel Belajar Hukum. Here with me now, Yeri dari Belajar Hukum yang bakal nemenin kalian di video kali ini. Kali ini, Belajar Hukum memiliki segmen baru yang isinya adalah pembahasan mengenai mitos-mitos hukum yang sering kali dipercaya sebagai kebenaran oleh masyarakat umum. Nanti, bantu Belajar Hukum jawab juga ya, apa aja sih? Let's check it out. Yang pertama, apakah ketiadaan sebuah materai dalam perjanjian akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum? Gimana Sobat Belajar Hukum menurut kalian? Ternyata, materai tidak membatalkan perjanjian Sobat Belajar Hukum loh. Kenapa? Karena materai tidak pernah menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP Perdata. Masih ingat nggak pasal 1320 KUHP Perdata? Teman-teman bisa loh lihat di video Belajar Hukum yang linknya udah kami taruh di description. Namun, ingat ya Sobat Belajar Hukum, materai tetap dibutuhkan agar perjanjian yang dibuat dapat dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Perjanjian yang belum dimaterai dapat dimintakan nazegelen di kantor pos, atau bahasa Indonesianya adalah pemateraian kemudian. Setelah itu, perjanjian tersebut sudah dapat dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Yang kedua, apakah perjanjian harus dibuat secara tertulis? Gimana Sobat Belajar Hukum menurut kalian? Ada yang bisa bantu belajar hukum nggak? Ingat pembahasan sebelumnya ya Sobat Belajar Hukum. Syarat sahnya perjanjian telah diatur di dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Dan ternyata di dalamnya tidak mengatur adanya syarat untuk membuat perjanjian secara tertulis. Jadi, perjanjian secara lisan juga sah secara hukum. Namun, hati-hati Sobat Belajar Hukum. Ada perjanjian tertentu yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat secara tertulis. Contohnya, perjanjian hibah yang wajib dibuat melalui akta notaris, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 1682 KUHP Perdata. Bukan hanya itu, Sobat Belajar Hukum. Perjanjian tidak tertulis juga akan menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian di kemudian hari, khususnya ketika pihak yang terikat ada yang tidak mengakui kebenaran perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pasal 164 HIR garing 284 RBG Junto pasal 1866 KUHP Perdata telah menyediakan 5 cara pembuktian, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Maka, Sobat Belajar Hukum bisa mengajukan alat bukti saksi ke persidangan untuk menguatkan eksistensi perjanjian tersebut. Berikut pula substansi dari perjanjian tersebut. Namun ingat ya, ada asas unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Jadi, pastikan kalian bisa menghadirkan lebih dari satu saksi yang mendukung kalian. Selain saksi, kalian bisa juga menunjukkan bukti-bukti berupa pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Misalnya, seperti bukti transfer, invoice, atau dokumen-dokumen sejenis lainnya yang pada intinya menunjukkan bahwa telah terjadi pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian tersebut dapat disangkakan berdasarkan bukti-bukti itu tadi untuk menimbulkan keyakinan pada hakim. Sekian video singkat dari Belajar Hukum kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat Belajar Hukum sekalian. Terima kasih untuk Harmonia yang telah memberikan support dalam pembuatan video Belajar Hukum kali ini. Jangan lupa ya Sobat Belajar Hukum untuk share, like, comment, dan subscribe Belajar Hukum. Ingat, hukum bersatu tak bisa dikalahkan.